Menurut saya memang opsi-opsi itu harus dibuka. Paling jadi ibu kota pemerintahan. Bisa juga adalah itu adalah merupakan semacam tempat bagi para elit negara untuk melakukan perundingan-perundingan yang strategis kayak Camp David itu. Ada alternatif lain yang lebih yang lebih rendah ya biayanya. Jadi kayak Camp David itulah gitu. Ini patut dipertimbangkan, perintah-perintah konstitusi itu ditaati, comply terhadap konstitusi. Dan satu lagi, mengandung, dan itu adalah pesan konstitusi, keadilan sosial. Sudah utang luar negeri pemerintah sendiri sekarang 7.900 akan lebihi 8.000 nanti tahun 2024. Kemiskinan masih 26,5 juta, masih stunting masih sekitar 21%, dan BPJS yang sektor informal yang notabene sekitar 70 juta belum tercover, bantuan sosial yang notabene menjaga daya beli sekarang hilang. Tadi bahwa Kaltim adalah bukan solusi untuk memeratakan pembangunan. Itu adalah dua provinsi terkaya. Mengapa itu dipilih? Kemudian hanya 41 hari, praktis tidak ada. Ketika undang-undang ini mau direvisi, yang didengarkan itu adalah rakyat. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Akhirnya Presiden Joko Widodo berhasil mengajak investor masuk ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Bukan investor global seperti harapan Presiden, tapi investor lokal asli Indonesia. Groundbreaking 2 hotel juga sudah sukses digelar, bahkan belasan pengusaha properti Indonesia dibawa Presiden ke IKN dan diklaim akan berinvestasi hingga 20 triliun rupiah untuk hotel, mall, hingga rumah sakit. Groundbreaking proyek swasta di IKN ini menimbulkan tanda tanya publik. Mungkinkah pengusaha bisa mendapatkan untung di IKN jika di tahap awal IKN ini saja hanya dihuni oleh ASN pemerintah pusat? Nah, atau sebaliknya, benarkah IKN yang dibiayai APBN dan BUMN ini hingga ratusan triliun rupiah yang pertama kali mendapatkan manfaatnya adalah para pengusaha, bukan rakyat? Nah, Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Profesor Didin Damanhuri, tokoh yang ikut
menolak IKN ini akan mengupas analisanya bersama kami di Newsmaker Medcom kali ini yang sudah bergabung melalui Zoom. Selamat sore Prof. Didin. Selamat sore, Mas Ala. Oke, terima kasih Prof atas waktunya untuk bergabung di Newsmaker kali ini. Prof, langsung aja nih Prof. Sebagai salah satu penandatanganan petisi tolak IKN ya di tahun 2022, seperti apa nih Prof melihat saat ini IKN mulai mendapatkan investor dari dalam negeri. Nah, Prof merasa happy IKN dibiayai swasta atau tetap menolak IKN nih Prof, meskipun siapapun yang akan membiayai IKN? Jadi begini, kami waktu itu sejumlah eh, apa ya aktivis, cendekiawan dan lain sebagainya memang eh, menandatangani sebuah petisi ya Ya. eh, tentang IKN. Bahkan kami sebenarnya melakukan judicial review ke MK waktu itu yang menolak pembangunan IKN di apa namanya Penajam Utara, Kalimantan Timur. Tetapi kami itu memberikan pertimbangan adalah kan soal ibu kota pindah, tapi ibu kota Ya. yang ditempatkan dengan sejumlah masalah besar. Apakah dari sisi apa namanya, misalnya masih ada banjir, masih ada apa ratusan atau ribuan, bahkan kira ribuan kepala keluarga dan praktis itu jutaan orang yang menghuni di sana, yang status tanahnya sudah merupakan tanah ulayat. Memang di sana kan ada jutaan hektar yang dikuasai HGU-nya oleh apakah itu sawit, tambang batu bara atau industri kehutan lain oleh sejumlah pengusaha konglomerasi di Indonesia. Jadi yang jadi masalah adalah di samping status tanahnya, kemudian Ya. masalah ekologi, tapi juga masalah yang apa namanya undang-undang yang tidak normal dilakukan Oke. begitu cepat, tidak memakai uji publik yang luas dan dipaksakan dalam waktu 1 hari di apa namanya diplenokan, disahkan, lalu diajukan ke MK gitu. Diajukan ke menjadi undang-undang yang didaftarkan di apa namanya lembaran negara gitu. Itu yang kami tolak gitu. Saya sendiri menulis tentang apa yang disebut dengan ibu kota yang berkeadaban gitu. Ya. Jadi ibu kota apa namanya yang berada di Jakarta ini memang sudah eh, berbagai lembaga untuk kami sendiri melihat itu perlu pindah. Tapi pindahnya di mana dengan prosedur ada debat publik yang luas dan kemudian regulasinya itu ditetapkan setelah menyelesaikan sejumlah persoalan kritis Ya. tanah, hak layat, kemudian apa namanya HGU yang masih dipakai itu jangan sampai timbul masalah kemudian hari, apalagi nanti akan mengundang investor swasta nasional maupun asing. Itu mereka nggak akan apa namanya happy ya dengan kondisi yang bermasalah itu. Makanya softbank dari Jepang misalnya itu hengkang, itu juga dari Timur Tengah. Jadi kami melakukan penolakan itu adalah dalam rangka justru untuk menyelamatkan negara dari sebuah proses yang tidak governance. Kira-kira Oke. begitu. Baik Prof, sekitar 213 triliun APBN dan dana BUMN akan digelontorkan ke IKN. IKN ini milik negara ya Prof ya, idealnya memberi manfaat bagi rakyat. Tapi sepertinya yang akan menikmati keuntungan pertama kali adalah pengusaha ya. Seperti apa Prof melihatnya Prof? Ya, persisnya sebenarnya kalau dalam apa eh, yang sudah dirilis pemerintah sendiri, totally anggaran yang digelontorkan dengan kurs tahun 2023 adalah 486 triliun. Dijanjikan bahwa APBN itu 20%, 90-an lah begitu. Sehingga swasta itu kira-kira 400-an.
Jadi luar biasa. Dan kita tahu dalam perjalanannya bahwa samping hengkangnya tadi sejumlah calon investor dari Jepang, Timur Tengah, dan lain-lain, kemudian sepi peminat, gitu. Kemudian pemerintah sepertinya ingin me- menargetkan bahwa tahun 2024 Agustus itu sudah ada upacara 17-an di sana di Ibu Kota Baru itu. Nah, sehingga sepinya peminat investor seolah-olah Mhm. ini adalah batu sandungan yang sangat besar. Oke. Sehingga misalnya keputusan Presiden Megawati yang menghentikan ekspor pasir laut itu justru dibuka kembali oleh Presiden Jokowi dengan analisis bahwa ternyata ini mengharapkan investor dari Singapura Ya. sebagai barter gitu ya. Eh, Memang kemudian seolah-olah ada kunjungan dari calon investor Singapura, tapi sampai sekarang juga nggak jelas. Ya. Kemudian yang paling spektakuler adalah diikuti, dan ini sejumlah berulang alik gitu, Presiden Jokowi kunjungan ke Beijing. Dan pada bulan September ada penandatangan eh, Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping, Presiden China, tentang 8 persoalan, tapi salah satunya adalah ingin investor China itu berinvestasi di IKN Nusantara ini, dan dijanjikan malahan KGU-nya secara tahapannya itu 90 kemudian sampai 190 tahun, hampir 2 abad gitu ya. Ini tidak pernah ada di dunia konsesi sebuah negara, apalagi menyangkut ibu kota negara, negara asing yang begitu lama. Waktu zaman Belanda hanya 75 tahun, Hong Kong hanya 100 tahun, waktu itu ke Inggris dan bukan ibu kota negara. Nah ini timbul pertanyaan yang kritis ya di kalangan publik secara luas. Mengapa ini dilakukan sebuah keputusan yang seolah-olah sabtu gitu, Ya. seolah-olah investor adalah sesuatu yang sangat menentukan, lebih jauh lebih penting gitu, sehingga sampai mau menandatangani dengan negara asing yang memberikan konsesi sampai 190 tahun. Ini ibu kota negara ini adalah proyeknya negara. Ya. Jadi inti bangunan yang harus ditargetkan adalah justru bangunan-bangunan yang menyangkut tentang dari kebutuhan negara itu sendiri, yaitu kantor-kantor di samping istana presiden, kemudian kementerian-kementerian sampai perumahan. Uh, Ya. jadi inti dari pembangunan atau pembangunan inti dari IKN Nusantara ini justru haruslah negara sebagai tanda bahwa ini serius dan ini APBN, tanggung jawab APBN gitu. Nanti swasta itu adalah Oke. follower. Jadi kalau dibayangkan itu 486 itu sampai 2045. Jadi pertanyaannya mengapa harus dipaksakan gitu loh? Ada apa gitu loh. Ya. Jadi kalaupun nanti misalnya eh, infrastruktur yang upacara yang memang bisa ya dibangun dan kemudian bisa berupacara, ya sudah serahkan kepada pemerintahan yang akan datang 2024 dan yang baru siapapun yang terpilih itu untuk memfollow up yang apakah sudah mulai misalnya dituntaskan inti dari bangunan-bangunan yang harus termasuk ASN, termasuk para petinggi di sana. Lalu kemudian soal swasta sudah mulai, yaitu adalah satu transaksi bisnis biasa. Ya. Dan itu saya kira swasta manapun di dunia akan melihat seperti itu. Jadi public infrastructure itu akan diikuti oleh keputusan investor-investor swasta yang memang punya prospek menguntungkan. Jadi pertanyaan kita adalah
dengan sekitar 10 pengusaha lokal melakukan groundbreaking ya, jangan lupa itu yang menyangkut apa namanya katanya sebagai ekosistem sebuah penduduk ibu kota ya, yaitu mall, hotel, dan satunya adalah untuk rumah sakit gitu. Itu groundbreaking. Apakah swasta itu kemudian akan membangunnya 20 triliun itu di dalam waktu singkat? Oke. Ya, wah, Ibu Sinta itu bahwa itu adalah satu simbol supaya baik perusahaan nasional yang lain atau perusahaan asing nantinya memfollow up ada investasi bahwa ibu kota ini perlu dilengkapi dengan sejumlah layaknya sebuah ibu kota negara yang beradab gitu, yaitu natural saja mestinya. Sebab yang lebih penting adalah apakah APBN yang relatif sangat terbatas ini bisa mewujudkan dulu infrastruktur untuk upacara. Selesai sampai di situ kalau menurut saya dari sisi waktu. Oke. Jadi jangan terbalik. Ini adalah seolah-olah gawe dari para investor, Iya. ibu kota negara ini tidak dijamin informasi strategis yang harusnya dirahasiakan kok diserahkan blueprintnya ke investor atau negara asing gitu. Dan gimana dari sisi security, eh, kedaulatan negara dan lain sebagainya, di mana kita menghadapi problem geopolitik adanya rivalitas antara China yang notabene kita menandatangani dengan Xi Jinping dan Amerika di Laut Cina Selatan. Jadi harusnya ini masalah yang sangat kritis yang harus ditanggapi. Sayangnya DPR tidak ada suara ke publik yang bisa memberikan balancing ya di dalam memberikan evaluasi tentang kelanjutan dari pembangunan ibu kota negara Nusantara ini. Oke. Baik, Prof. Gelombang penolakan IKN akhirnya harus kalah nih, Prof. IKN sudah resmi menjadi amanat konstitusional sejak Februari 2022. IKN jalan terus nih, Prof. Nah, jika Prof harus memilih nih, lebih seret mana nih kira-kira IKN dibanjiri oleh investor dalam negeri atau investor asing nih, Prof? Saya tidak memilih keduanya karena saya mendengar langsung bahwa yang merintis IKN ini kan Kepala Bappenas waktu Pak Andrinov Caniago yang mengatakan ini ibu kota negara, ini gawainya negara. Yang harus diwujudkan adalah infrastruktur inti negara yang notabene itu katakanlah dari sisi anggaran bisa dicapai ya, bisa dicapai katakanlah untuk sampai 2024 Agustus yang akan datang bisa dicapai. Tapi kalau kemudian image yang diciptakan oleh Pak Jokowi kepada publik internasional maupun nasional ini adalah gawainya para investor asing dan nasional yang tidak mengindahkan sensitivitas dari sisi security kedaulatan negara. Ini menjadi pertanyaan besar, ada apa? Bahkan waktu kami masih menolak ya, sebelum itu diundangkan Undang-Undang IKN, kami Ya. menyampaikan sejumlah pertimbangan yang sifatnya komprehensif. Salah satunya adalah mengapa Jakarta dulu didirikan oleh Belanda itu tidak semata-mata tanpa sebuah pertimbangan. Itu ada pagar yang jauh dan strategis. Ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, di mana kalau terjadi serangan dari utara itu bisa ditangkal oleh pulau-pulau besar itu, sehingga Jawa masih tetap aman. Tapi sekarang kok begitu mudahnya memindahkan ke Penajam Utara yang lebih utara daripada Palangkaraya. Memang Palangkaraya mimpinya Soekarno, tapi Soekarno kan baru mempertimbangkan soal gempa. Dan gempa pun masih ada ternyata di Penajam Utara. Jadi sebenarnya ini harus melibatkan perdebatan publik yang luas, sehingga sampai sekarang pun masih valid sebenarnya argumentasi kami bahwa itu tidak terlalu tepat ya. Belum lagi sisi ekologi. Ya. Yang Presiden Jokowi telah berjanji di Glasgow bahwa deforestasi akan dihentikan sampai 0% pada tahun 2030. Mana bisa kalau memang ini digenjot pembangunan infrastruktur di daerah Kalimantan Timur itu agak
spillover effect, multiplier effect. Mana ada gula, ada semut. Seluruh investor besar, kecil, sampai LSM dan lain sebagainya itu akan menuju Kalimantan. Maka yang terjadi adalah deforestasi besar-besaran yang tidak mungkin janjinya tahun 2030 adalah menolkan deforestasi. Ini akan bisa terjadi kayak gurun Sahara, ya, yang dulunya itu adalah hutan lebat, yang Ya. karena keputusan tidak tepat akhirnya menjadi gurun. Jadi desertification, ada Oke. pemadam pasiran. Ini jangan sampai kita tidak adil pada generasi yang akan datang. Oke, baik Prof. Awalnya di tahun 2019, Presiden Jokowi menjanjikan IKN tidak akan membebani APBN. Tapi akhirnya Presiden mengakui harus memakai dana APBN dan secepat kilat hanya beberapa bulan DPR setuju dan mengesahkan IKN menjadi undang-undang. Apa nih yang Prof baca dari perjalanan kilat ambisi Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ini akhirnya menjadi kebijakan negara, Prof? Saya kira semua presiden di Indonesia, di dunia manapun memang ingin ada legacy. Oke. Tapi legacy itu harus yang elegan dong. Bahwa Oke. ibu kota, putusan Presiden Jokowi dengan segala macam sebuah rekayasa dan lain sebagainya sampai yang mendekati apa penyimpangan dari konstitusi gitu loh dilakukan, di mana misalnya tata cara mengundangkan juga tidak memenuhi debat publik dan lain sebagainya. Jadi eh, ini cenderung menurut saya terlalu personal, Oke. keputusan ini, bahwa kalau ada keputusan secara natural dan didukung oleh rakyat, Presiden Ya. Jokowi walaupun hanya upacara misalnya tahun Agustus 2024 itu sebuah legasi besar. Oke. Apalagi itu governance, tata kelola baiknya itu mengemuka dibanding dengan segala pelanggaran yang terjadi sekarang ini. Itu loh. Dan walaupun katakanlah tadi Anda menggarisbawahi kami itu disebut kalah, buat kami kalah itu bukan soal ini tidak diindahkan oleh pemerintah, bukan. Tapi argumentasi kami pada generasi yang akan datang akan terus dibaca dengan eh, data digital yang kami pertanggungjawaban kepada bangsa ini kini dan yang akan datang. Jadi sebenarnya menurut saya ini belum terlambat kalau memang mau mengoreksi di mana legacy itu tidak boleh hanya personal, haruslah legacy yang bersifat kolektif dan itu mengandung unsur-unsur tata kelola yang baik, mengandung pertanggungjawaban bahwa itu seluruh pertimbangan pembukaan Undang-Undang 45, pasal-pasal yang ada Undang-Undang 45 dipenuhi. Sekarang ini kan kita bisa sampaikan argumen bahwa Ya. apakah ini pertimbangannya untuk pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bahwa bumi, air dan udara dan segala macam yang ada di dalamnya itu dikuasai negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, ini pertanyaan besar. Bisa, nah kalau kalau ada ruang debat publik itu kan kita bisa berargumen untuk saling memperdebatkan untuk kepentingan negara. Jadi kalaupun misalnya diputuskan yang sama, berbeda dong. Kalau ada pertimbangan seluruh stakeholder menyampaikan argumen-argumen yang dipertanggungjawabkan secara akademis, empiris maupun teoritis gitu. Itu Oke. berbeda sekali dengan Baik. sekarang yang notabene seperti gerasa gerusu, Mhm. berbagai regulasi dari mulai konstitusi sampai katakanlah yang persoalan tanah pun masih persoalan besar, di mana hanya ada 11.000 kilometer yang dihuni oleh belasan ribu kakak di sana, di ketimbangan pemilikan gitu ada jutaan hektar yang dimiliki oleh hanya sekitar 3 konglomerat karena diserahkan sebagai hak guna usaha. Nah, ini belum selesai, malah menjadi rumit gitu persoalan itu, harus dipertimbangkan hal-hal yang dikemukakan oleh KPA itu adalah sangat objektif dan dia punya data-data yang sangat kuat gitu. Demikian saya kira pertimbangan saya agar ini belum terlambat ya kalau memang ingin tetap tata kelola yang baik, governance,
kemudian konstitusi dipenuhi, apakah ini menjamin keadilan ekologi, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial secara keseluruhan. Oke, baik Prof. Ribuan triliun rupiah uang negara di APBN mungkin akan tersedot untuk IKN hingga IKN sempurna sebagai ibu kota. Nah, sementara itu data menunjukkan masih besarnya penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan nih Prof. Masih besarnya kawasan kumuh di Indonesia. Jutaan penduduk belum punya sanitasi yang memadai, hingga jalan rusak yang mencapai 31% di seluruh Indonesia. Nah, keberpihakan APBN ini tentu dipertanyakan ya Prof ya. Kenapa APBN lebih memilih membiayai ibu kota baru daripada membiayai perbaikan fasilitas dasar untuk rakyat nih Prof. Nah, koreksi tadi yang Prof sempat sampaikan, koreksi hanya bisa dilakukan jika DPR merevisi Undang-Undang IKN. Nah, apakah Prof hingga saat ini masih memiliki harapan suatu saat nanti DPR berani mengoreksi IKN, Prof? Ya, saya kira kalau DPR-nya itu memenuhi prinsip demokrasi, yaitu check and balances terhadap langkah eksekutif yang menurut saya sekarang ini salah arah gitu, harusnya dipertimbangkan banget gitu, karena APBN ini yang 3 ribuan triliun itu sudah rasio pajaknya masih di bawah 10%, sudah utang luar negeri pemerintah sendiri sekarang 7.900, akan lebihi 8.000 nanti tahun 2024. Ini kan amanat rakyat, di mana apa yang disampaikan tadi bahwa kemiskinan masih 26,5 juta penduduk, itu berapa kali penduduk Singapura tuh. Kemudian masih stunting masih sekitar 21%. Kemudian BPJS yang sektor informal yang notabene sekitar 70 juta belum tercover. Kemudian bantuan sosial yang notabene menjaga daya beli sekarang hilang. Jadi anggaran ini harus tetap rasional, berimbang. Jadi bahwa infrastruktur itu penting, nggak ada yang nolak. Bahwa ibu kota pindah, sudah lama kami pun punya punya analisis bahwa memang harus pindah. Tapi pindah yang seperti apa, prioritas bagaimana agar APBN ini tidak meninggalkan rakyat gitu loh. Nah, jadi saya kira dalam rangka merevisi Undang-Undang IKN, jangan hanya sekedar ingin memandatkan kepada otoritas IKN supaya yang saya dengar itu akan ada pasal yang mengatakan bahwa Badan Otorita IKN memiliki kewenangan mengambil keputusan. Wah, itu salah arah itu. Nanti itu menjadi yang dalam ekonomi politik disebut target dari pemburu rente gitu, untuk melobi Badan Otorita IKN untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mandat negara untuk berpihak pada rakyat. Bahaya. Jauh lebih penting lagi nanti kalau seandainya itu diwujudkan bahwa Badan Otorita IKN mengambil keputusan samping ajang perburuan rente, yang bahaya adalah karena Indonesia pasca BLBI itu kan dengan ada surat keputusan lunas itu kan belasan konglomerat yang sekarang menjadi sekian belasan juga menjadi orang-orang yang paling super kaya dan paling kaya di Indonesia, itu mengandung dana-dana yang sebenarnya secara perdata maupun pidana itu bermasalah. Lalu menjadi bisa dijadikan ajang untuk pencucian uang. Bahaya ini. Jadi bisa mencederai status ibu kota negara yang saya pernah tulis haruslah berkeadaban. Punya unsur civility, di mana mimpi mulia dari para the founding father yang diteruskan oleh para elit-elit negara kemudian dan rakyat keseluruhan, ibu kota negara ini adalah wujud dari puncak-puncak peradaban tinggi gitu loh. Di dalam sejarah itu seperti itu, pindahnya Washington ke New York ke Washington, atau Istanbul ke Ankara, atau Bonn ya,
sekarang ke Berlin dan lain sebagainya, itu dengan proses-proses yang berhadapan. Karena kalau nanti terjadi distorsi menjadi ajang perburuan enter, bahkan pencucian uang dari sejumlah pihak swasta yang memang dulu pasca BLBI bermasalah, ini akan merupakan cacat yang harus ditanggung oleh keseluruhan bangsa. Apalagi yang mengambil keputusan seorang kepala negara. Jadi saya mohon dengan segala kerendahan hati Presiden Jokowi agar menjaga ibu kota ini dibangun dengan berkeadaban, tidak menyimpang dari konstitusi, tidak menyimpang dari amanah untuk kemakmuran ditujukan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, juga pertimbangan teknis agar kedaulatan negara dijamin, jangan sampai diserahkan blueprint ke Shenzhen sana. Ini saya kira saya hanya mempunyai tanggung jawab sebagai salah seorang ya warga negara yang kebetulan sudah jadi guru besar 23 tahun, kemudian jadi dosen sudah 40 tahun, dan segala macam pengalaman yang dan bersama yang lain tentu saja. Ini adalah kata hati, kata hati yang tidak ada maksud untuk apapun kecuali untuk kebaikan Presiden Jokowi sendiri dan untuk kebaikan seluruh bangsa gitu. Oke, Prof, berbicara tadi sudah mempunyai pengalaman di dunia akademisi ya, Prof ya. Nah, seperti apa nih suasana batin akademisi di kampus nih, Prof? Suara hati mahasiswa di kampus sebagai markasnya pembela rakyat gitu ya, melihat IKN ini seperti apa? Apakah kampus tidak tergerak untuk menyuarakan besarnya anggaran IKN ini di saat jutaan rakyat masih belum terpenuhi nih kebutuhan dasarnya, Prof? Gini, kalau saya bersuara ya ada sejumlah katakanlah akademisi kampus yang mirip saya, cukup banyak lah. Bahwa kampus secara keseluruhan di Indonesia ya, terutama kampus-kampus besar, entah di Jawa, luar Jawa gitu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena kampus pun di era reformasi ini sekarang dengan target untuk menjadi berkelas internasional, berbagai administrasi yang dibebankan, banyak sekali kesibukan kuliah-kuliah saya untuk mencapai penulisan di jurnal-jurnal yang terakreditasi secara internasional dan sebagainya. Jadi sepanjang yang saya tahu kalangan akademisi yang concern terhadap nasib bangsa, sebenarnya IKN ini kalau diupayakan pada 2022 secara terbuka belum tentu sudah menjadi undang-undang menurut saya. Jadi IKN tetap ibu kota negara baru memang itu adalah kebutuhan, bahwa pelaksananya kapan dengan strategi APBN yang seperti apa sehingga berkeadaban gitu. Nah yang namanya ibu kota ini saya kira menjadi lain. Sekarang oke lah ini sudah terjadi bahwa undang-undangnya sudah ada. Setidak-tidaknya ke depan itu harus tanggung jawab dalam tata kelola yang baik. Good governance. Harus sejauh mungkin perintah-perintah konstitusi itu ditaati, comply terhadap konstitusi. Dan satu lagi, mengandung, dan itu adalah pesan konstitusi, keadilan sosial. Apa itu keadilan sosial? Keadilan ekologi, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial secara keseluruhan. Itu secara akademis ada dukungan data-data. Kalau kita secara objektif kita memperdebatkannya. Oke lah, jadi yang sekarang ini setidak-tidaknya saran praktik saya, kalau infrastruktur untuk upacara bisa dicapai, itu sudah sangat bagus. Lalu ke depannya adalah yang disebut infrastruktur inti ibu kota itu mulailah dibenahi, nanti private sector follow the public sector, create the capital, itu akan muncul secara alamiah kalau menurut saya. Tapi kalau tidak dipenuhi akan penuh dengan tadi ajang perburuan rente, bahkan yang bahaya adalah para konglomerat bisnis yang mempunyai petik ya masalah dengan dana BLBI, bisa jadi ini ajang untuk pencucian uang gitu loh. Yang sekarang ini kalau saya dengar dari Pak Mahfud MD, sulitnya mengejar para obligor yang punya kewajiban terhadap negara, yang sekarang ini hanya pidana, ya tidak ada pidananya.
itu sudah merupakan sebuah apa ya, kecelakaan kalau menurut saya. Jadi negara nanti berutang ya. Mengapa para obligor besar yang notabene secara pidana pun bermasalah kok lolos gitu. Sementara yang dikejar-kejar sekarang ini adalah para apa namanya pelanggar pidana yang relatif menengah ke bawah gitu. Ini juga persoalan ya. Oke, Oke, Prof. Oke, Prof. Kita bergeser ke salah satu alasan Presiden Jokowi Jokowi memindahkan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur adalah demi pemerataan ekonomi nih, nih, Prof. Prof. Tapi Prof, Kaltim, menurut menurut data yang saya kutip dari BPS, Kaltim, lokasi IKN itu merupakan provinsi terkaya nomor 2 di Indonesia. Balikpapan dan Samarinda itu kota metropolitan terbesar di Kalimantan, seperti Jakarta dan Bandung di Jawa. Nah, seperti apa nih Prof Didi melihat alasan pindah ibu kota adalah demi pemerataan ekonomi? Fine is fine, bahwa alasan pemerataan itu memang salah satu yang kami juga sudah lama, salah satu pertimbangan mengapa ibu kota harus pindah. Ya harus di luar Jawa, Indonesia Timur boleh, itu prioritas utama. Kalau saya bayangkan sebuah kota yang udah jadi tinggal dikembangkan, kayak Makassar misalnya gitu. Tetapi sekarang kok dipilih sebuah provinsi yang salah satu, saya punya data juga, di Indonesia ini di luar Jawa yang paling kaya itu ya Kalimantan Timur sama Riau itu. Riau Kepulauan ya, itu adalah dua provinsi terkaya. Mengapa itu dipilih? Itu juga sebuah pertanyaan. Jadi kalau memang memilih adalah yang menciptakan penebaran pendapatan negara yang menjadi new growth pool, gitu. Yang notabene dalam pandangan saya ya seperti kayak Sulawesi gitu loh, yang sama jauh dari problem-problem gunung yang memiliki potensi gempa dan lain sebagainya, tapi juga yang memiliki potensi penebaran pendapatan yang bersifat big push gitu kepada Indonesia Timur. Indonesia Timur itu ya itu yang sebelah sana ya, Sulawesi, Maluku dan sebagainya. Tentu saja pertimbangan teknisnya harus juga dilewati, yaitu kira-kira ya infrastrukturnya tidak kosong gitu loh, tidak kosong gitu. Jadi Indonesia jangan kayak Myanmar. Myanmar itu dari ibu kota lama ya ke ibu kota baru yang betul-betul tanah kosong. Yan Video itu bangunlah dengan donor raksasa dari berbagai donor gitu. Saya pernah ke sana. Memang lalu bangunannya modern, bangunannya keren gitu kan, segala macamnya ada di sana, tetapi ya sepi banget gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Jadi banyak contoh yang memindahkan ibu kota di negara maju, kayak dari Bonn ke Berlin misalnya. Berlin sudah merupakan sebuah kota yang established, jadi pengembangannya ya tidak menambah anggaran yang besar sekali gitu loh. Jadi pelajari itu, jadi jangan a priori kalau ada masukan-masukan kritis. Karena kalau soal bahwa critical point dari publik, kalau seandainya pun tidak berargumen akademis, teoritis, empiris, itu akan tertolak dengan sendirinya. Tapi kalau argumen itu punya dasar akademis, teoritis, empiris yang kuat, apalagi kita bisa studi antar negara tanpa harus berkunjung raya ya, berkunjung ria maksud saya. Studi des aja bisa kita simpulkan kok. Harus seperti apa perpindahan ibu kota dan kemana Indonesia harus lakukan. Yang mempertimbangkan APBN, keterbatasan fiskal itu, mempertimbangkan teknokratis, keadilan ekologis, keadilan hukum, keadilan ekonomi dan sosial, itu, dan keadilan generasi yang akan datang. Saya kira itu bisa, kesimpulannya belum tentu di Penajam Utara itu gitu. Tapi karena terasa rusuh, agak dipaksain gitu, kemudian hanya 41 hari, praktis tidak ada ruang debat publik, dan hanya 1 hari plenonya langsung disahkan. Ini kan tidak
rasional kalau menurut saya. Jadi mohon pertimbangan ini ya tidak dianggap sebagai sebuah gangguan ataupun menghalang-halangi, tapi pertimbangan yang benar-benar dari hati yang layak dipikirkan secara dingin dan rasional gitu. Oke, Prof melihat fakta-fakta saat ini, Prof, bangunan yang sedang diselesaikan di IKN adalah Istana Presiden, Kantor Presiden, 4 gedung Kemenko, beberapa rumah bagi menteri, dan lapangan upacara. Sepertinya ambisi Presiden Jokowi untuk upacara 17 Agustus di IKN akan tercapai nih, Prof. Nah, tapi tercapai untuk upacara 17 Agustus tahun depan saja Prof, bukan sebagai ibu kota negara. Sebab tahun 2024 di IKN tidak ada bangunan bagi puluhan kementerian, Prof. Tidak ada bangunan DPR, MK, MA, markas TNI, Mabes Polri, dan bangunan pemerintahan lainnya. Butuh ribuan triliun rupiah APBN untuk membuat ibu kota atau IKN selengkap Jakarta nih, Prof. Nah, jika akhirnya APBN tidak sanggup membiayai IKN dan IKN hanya sanggup berwujud istana dan beberapa bangunan di sekitar istana, maka pertanyaan saya, Prof, layakkah IKN sebagai ibu kota negara, Prof? Atau IKN cukup menjadi ibu kota provinsi Kaltim saja? Atau IKN cukup menjadi seperti Camp David, tempat resmi spesial bagi Presiden Amerika Serikat untuk urusan khusus? Seperti apa nih opsi IKN jika tidak harus menjadi ibu kota negara, Prof? Ya, saya juga sudah menguatkan di berbagai forum opsi-opsi itu ya. Jadi memang kalau kita ingin mengoreksi dari ketergesa-gesaan yang sudah bisa merupakan misleading decision ya. Menurut saya memang opsi-opsi itu harus dibuka ya. Jadi dengan segala keterbatasan anggaran, dengan segala pertimbangan dari sisi teknokratis, keadilan ekologis, keadilan hukum, keadilan ekonomi dan sosial, bahwa mungkin maksimal saya kira paling jadi ibu kota pemerintahan gitu loh. Itu satu. Itu pun masih membutuhkan kelengkapan infrastruktur baik yang dibangun dengan APBN maupun dengan oleh swasta, masih cukup besar yang harus dibangun. Tapi bisa juga adalah itu adalah merupakan semacam tempat bagi para elit negara untuk melakukan perundingan-perundingan yang strategis kayak Camp David itu. Ada alternatif lain yang lebih yang lebih rendah ya biayanya. Tapi bahwa pertimbangan-pertimbangan IKN yang rasional dari segala macam pertimbangan itu harus dibuka opsinya menurut saya. Dan undang-undang hasil revisi pun harus membuka itu. Saran saya, walaupun diakui katanya salah seorang anggota DPR bahwa sudah membuka diri pada publik, kalau menurut saya enggak. Uang KPA ya salah satu yang masalah strategis ke pertanahan yang kalau kita dengar itu luar biasa itu datanya, bahwa ternyata konflik agraria tertinggi di secara nasional itu Kaltim. Jadi itu pun harus diselesaikan gitu. Jadi opsi-opsi itu haruslah menjadi bagian dari ruang publik yang dibuka oleh DPR untuk merevisi undang-undang IKN yang baru. Jadi jangan hanya ingin menyenangkan personal orang tokoh itu. Ya. Tapi yang harus disenangkan adalah rakyat. Nah, termasuk di dalamnya adalah shareholder ya. Para kepala-kepala suku, kepala-kepala atau pemimpin informal di Kaltim yang banyak, dan saya ikuti itu, bahwa mereka itu sebenarnya menganggap sebagai bermasalah ini. Kalau yang murni ya, yang murni suara dari bawah. Jadi menurut saya, mohonlah DPR pun ketika undang-undang ini mau direvisi, yang didengarkan itu adalah rakyat. Suara hati nurani rakyat. Oke. Jadi Prof setuju nih IKN cukup menjadi ibu kota provinsi Kaltim saja nih Prof? Sudah ada. Jadi ini tetap menjadi objek nasional. Misalnya maksimal menjadi ibu kota pemerintahan saja. Ibu kota pemerintahan ya, oke. Ya.
Bahkan tadi seperti Camp David, di mana para elit negara bisa bermusyawarah di sana, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota negara, yang notabene sementara mungkin di Jakarta. Jadi kayak Camp David itulah, gitu. Ini patut dipertimbangkan kembali untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan ya, menurut saya. Oke, Prof, sebagai closing statement, Prof Didin, sekali lagi sebagai tokoh yang menolak IKN, apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang IKN ini, Prof? Baik, untuk seluruh warga negara Indonesia yang sempat mendengarkan acara ini, saya ingin menyatakan bahwa kami awalnya sebelum undang-undang disahkan itu adalah para tokoh ya, mungkin dari akademisi, tokoh-tokoh nasional yang lain, ormas, NGO dan sebagainya. Kami memang pernah menolak IKN dipindahkan ke Penajam Utara dengan seperti segala pertimbangan pertimbangan keamanan negara, pertimbangan tadi bahwa Kaltim adalah bukan solusi untuk memperatakan pembangunan, pertimbangan ekologi, pertimbangan ancaman negara dan lain sebagainya. Tetapi karena kemudian undang-undang ini dengan cepat disahkan dan sekarang sudah notabene sudah menjadi lembaran negara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah siapapun. Depannya adalah bagaimana mengisi undang-undang ini dengan tetap comply pada konstitusi, tetap comply kepada pertimbangan rasional dari sisi keadilan ekologi, keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial secara keseluruhan, termasuk keadilan untuk generasi yang akan datang. Kita harus mengingat bahwa ini bukan ambisi perseorangan. Ini adalah pertimbangan untuk seluruh bangsa agar bermaslahat bagi sebesar-besarnya rakyat. Nah, oleh karena itu, kunci yang bisa menjadi tumpuan bersama adalah revisi Undang-Undang IKN yang isinya jangan hanya sampai untuk mendengarkan dari satu pihak orang tokoh nasional, tetapi pertimbangan dari sisi konstitusi secara utuh, timbangan tadi teknokratis dan ideologis bahkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung di dalamnya soal ekologi, soal tanah-tanah rakyat yang sudah menjadi hak-hak rakyat mereka yang harus dipertimbangkan, keadilan ekonomi yang notabene adalah Kaltim ini salah satu provinsi terkaya, keadilan sosial adalah keseluruhan keadilan yang wajib menurut saya menjadi pertimbangan agar ibu kota itu akhirnya opsi yang terbaik buat bangsa ya, bukan mimpinya seorang pemimpin semata. Terima kasih pertimbangan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oke, baik, terima kasih Prof Didin Damanhuri selaku Guru Besar Ekonomi IPB yang sudah berdiskusi di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Prof Didin. Sama-sama. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa dengan Newsmaker selanjutnya. Dan saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.